Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Daris Antoni di channel YouTube saya. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat latar belakang yang baik pada suatu penelitian. Penelitian ini bisa berupa skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, di sini saya mencoba membuat video ini saya tujukan kepada seluruh mahasiswa, terutama bimbingan saya yang pada saat ini tidak dapat bertemu atau bertatap muka langsung ataupun berkonsultasi dalam melakukan bimbingan. Jadi saya membuat video ini semoga dapat membantu teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dengan membuat kita langsung saja ke topik pembahasan membuat latar belakang penelitian. Di dalam penelitian, di dalam dalam video saya ini saya ambil di referensi berdasarkan buku Donald and Cooper dan juga buku dari Prof. Dr. Yogianto. Nah, di sini dalam suatu penelitian ataupun latar belakang, kita wajib memperhatikan 3 unsur dalam latar belakang, yaitu isu. Isu ini adalah setiap penelitian itu wajib menyelesaikan suatu isu ataupun suatu permasalahan. Walaupun permasalahan itu sekecil apapun, ya wajib kita selesaikan. Jadi penelitian itu tidak usah mempunyai suatu permasalahan yang sebesar tapi tidak selesai. Tapi penelitian itu cukup melakukan atau menyelesaikan, mengadres suatu isu yang bisa kita tuangkan dalam bentuk penelitian, skripsi, dan lain-lain. Dan juga isu tersebut wajib kita justifikasi mengapa masalah ataupun isu ini perlu kita lakukan dalam penelitian. Artinya kita perlu mencari mungkin bisa kita lihat pentingnya penelitian ini atau signifikan of research, kenapa penelitian harus dilakukan. Ya bisa kita melakukan dengan metode gap analysis, kita membaca penelitian-penelitian yang terdahulu yang sudah, terus kita menganalisis bahwa bagian B atau bagian C yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya juga pada poin kedua, tujuan dari riset juga harus dijelaskan, Jadi tujuan riset itu ya wajib kita jelaskan di dalam latar belakang. Nanti kita di dalam slide selanjutnya nanti kita jelaskan kapan penulisan tujuan riset ini tersebut. Nah, di dalam tujuan riset ini itu wajib kita tampilkan karena suatu pembimbing ataupun penguji atau review akan melihat isunya apa, tujuannya apa, nanti dia akan melihat pada metodologi, dia akan sambungkan ke literatur review, metodologi, dan juga disambungkan pada hasilnya nanti. Dan juga di dalam penelitian biasanya Bapak Ibu sekalian
diperlukan juga kita akan melihat kontribusinya, ya kan, kontribusi dari suatu riset tadi. Apakah kontribusi riset ini tadi berdampak secara teorikal ataupun juga berdampak pada organisasi tempat kita melakukan penelitian tadi. Nah, selanjutnya di dalam latar belakang tadi kita sudah bahas, yaitu tentang isu, ya kan, isu ataupun permasalahan. Nah, permasalahan di sini itu dapat berupa, satu adalah yang permasalahan itu sendiri ataupun isu yang kita akan angkat. Yang kedua yaitu tentang opportunity, kesempatan-kesempatan yang ada yang akan kita angkat dalam suatu penelitian. Misalnya, fenomena saat ini adalah tentang opportunity saat ini adalah membahas tentang misalnya kita COVID-19, atau juga kesempatan menerapkan suatu teknologi yang baru pada atau mengembangkan suatu sistem informasi atau suatu framework metode pembelajaran untuk anak-anak SD di masa COVID-19. Nah, begitu juga dengan fenomena. Bisa juga kita angkat dengan fenomena masa COVID-19 saat ini. Ya, sama dengan yang tadi, misalnya kalau kita COVID-19, bagaimana misalnya peranan pembelajaran digital atau peranan YouTube dalam proses pembelajaran di masa COVID-19 saat ini, di masa pandemi COVID-19 saat ini. Itu adalah fenomena Bapak Ibu sekalian saat ini, atau fenomena generasi alpha atau generasi Z atau generasi milenial yang cenderung serba instan dan serba ingin cepat maju dan lain-lain. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan teori ataupun dengan dengan model ataupun konsep yang akan kita gunakan pada saat penelitian tadi. Nah, atau juga dengan selanjutnya kita melihat fenomena untuk menguji suatu teori. Jadi ada teori yang baru atau teori yang lama yang telah dikembangkan oleh si Mr. X misalnya, ya kan, pada tahun 95, dan kita uji teori tadi pada saat kesempatan pada tahun 2021 ini. Atau juga kita mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan fenomena yang ada pada saat ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, latar belakang dalam permasalahan dalam latar belakang itu tadi ya merupakan gejala dari permasalahan yang akan kita teliti. Gejala permasalahan merupakan akibat dari permasalahan yang tampak dan dapat dijadikan identifikasi adanya suatu permasalahan. Jadi kita akan melihat suatu permasalahan tadi, terus kita juga dapat mengidentifikasi apa yang wajib kita lakukan. Jadi dengan adanya permasalahan Bapak Ibu, dengan adanya isu, otomatis kita akan melihat, akan mencari, sudah kita temukan isunya tadi, tujuannya tadi, akan kita lihat juga di bab 2-nya yaitu tentang literatur review ataupun tinjauan pustaka yang akan kita kaitkan dengan teori apa yang pas untuk menyelesaikan masalah tadi. Selanjutnya juga tadi akan di bab 3. Bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu bagaimana cara melakukan penelitian untuk menyelesaikan isu dan tujuan penelitian tadi. Apakah kita menggunakan observasi ataupun interview, ataupun juga akan kita menggunakan survei dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini akan kita bahas yaitu tentang
latar belakang Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di dalam latar belakang, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian mungkin sudah pernah kebingungan, ya kan, kebingungan dalam menyelesaikan atau dalam menulis latar belakang ataupun introduction dan untuk skripsi dan tesis dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat di penelitian ataupun di skripsi teman-teman kakak tingkat sebelumnya ataupun penelitian yang sudah, ya kan, di dalam latar belakang itu pasti ada pendahuluan yang berarti adanya suatu pendahuluan, ya, introduction. Terus juga kalau ini ada contohnya yaitu tentang penelitian teknologi informasi misalnya, ya kita bagaimana misalnya kita kaitkan teknologi informasi tadi bagi perusahaan. Misalnya perusahaan itu ada organisasi dan lain-lain. Nah, di paragraf selanjutnya, ya ini yang kita jelaskan adalah ini berdasarkan per paragraf Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi yang kita jelaskan adalah per paragraf pertama itu tentang pendahuluan, misalnya perkembangan teknologi sudah semakin pesat diiring dengan kemajuan teknologi bla 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 bla. Dan yang kedua, paragraf kedua kita bisa melakukan itu pemanfaatan IT bagi industri. Kita cenderung kita fokusnya ke perkembangan teknologi, terus pemanfaatan teknologi di industri tadi banyak, industri manufacturing, industri pendidikan, industri komunikasi dan lain-lain. Nah, selanjutnya paragraf ketiga yaitu implementasi IT di perusahaan yang akan kita teliti tadi. Ya kan, yang akan kita teliti itu perusahaan apa. Jadi kita bisa jelaskan bahwa kalau di paragraf kedua tadi misalnya itu industri secara umum, otomatis pada paragraf ketiga kita akan bercerita tentang kita arahkan industri yang akan kita kaitkan dengan perusahaan yang akan tempat kita akan meneliti tadi, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa memahami apa saja yang sudah dilakukan oleh si perusahaan tadi. Misalnya si perusahaan misalnya X sudah melakukan ataupun Universitas Bina Dharma sudah memiliki misalnya sistem informasi akademik, website untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, dan juga sistem pembayaran yang up to date, yang sudah terkoneksi dengan bank. Kita sebutkan semua, ya kan, apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan di mana tempat kita melakukan penelitian tadi. Nah, selanjutnya yaitu tentang isunya. Nah, di sini isunya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian. Isunya apa? Isunya kalau kita lakukan isunya tadi otomatis kalau kita membuat suatu tulisan, sudah paragraf pertama pendahuluan, pemanfaatan IT, implementasi, dan paragraf keempat adalah tentang isunya. Nah, di sini kita bisa bermain teman-teman adik-adik sekalian, bahwa seperti ini, walaupun di Universitas Bina Dharma misalnya telah menerapkan suatu teknologi yang baik, ya, akan tetapi inilah sudah mulai kita melakukan penekanan, ya kan, misalnya penekanan dalam arti isu yang akan kita bahas. Misalnya, walaupun Universitas Bina Dharma ataupun walaupun perusahaan X sudah menerapkan banyak sekali implementasi misalnya di bidang IT, akan tetapi masih banyak isu-isu yang belum terselesaikan. Misalnya, akan tetapi banyak mahasiswa yang belum puas akan pelayanan akademik di bidang misalnya e-learning, misalnya kayak gitu. Hal ini ditunjukkan dengan
Nah, misalnya apa? Apa namanya itu? Kunjungan ke apa? Layanan LSM ke Universitas Bina Dharma itu sangat apa tuh kurang signifikan. Nah, kita tampilkan datanya Bapak Ibu. Misalnya kita ambil data dari interview kita ke misalnya dalam 1 bulan, misalnya kunjungan ke website Universitas X atau ke Universitas Bina Dharma itu cuman 10 ataupun 100 kali dilakukan oleh mahasiswa tadi. Nah, artinya di sini kita menekankan bahwa ada sesuatu, ada permasalahan dalam suatu misalnya sistem informasi akademik ataupun juga sistem informasi dalam suatu website, dalam suatu perusahaan tadi. Nah, kita tinggal mengarahkan Bapak Ibu sekalian, kita mau membahasnya tentang apa nanti. Ya kan, kalau kita ingin membahasnya tentang isunya itu tentang apa tuh, tentang misalnya apa namanya itu kualitas suatu website, nah, ya kan, otomatis kita akan menjelaskan hal ini ditunjukkan, ya kan, dengan apa namanya jumlah kunjungan terhadap website Universitas Bina Dharma semakin menurun. Nah, kita lihat datanya, bisa kita ambil datanya misalnya, dan ya kan, artinya di sini ada sesuatu yang salah dengan website tersebut. Apakah informasinya tidak up to date, ya kan? Hal ini dikarenakan misalnya informasinya tidak up to date, terus juga informasinya di dalam website tidak relevan dan lain-lain tadi Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita angkat, ya kan, isu yang tadi. Nah, di paragraf ke-5, mulailah kita bermain teori tadi untuk menyelesaikan, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan di atas dibutuhkan suatu teori. Nah, kalau kita ngomong di atas tadi tentang apa tuh, tentang suatu kualitas website, otomatis kita ngomongnya tentang sudah merujuk atau kita kaitkan dengan si permasalahan tadi. Jadi kalau kita ngomong di situ tadi kualitas informasinya tidak up to date, terus juga informasi yang disajikan tidak relevan, terus desainnya jelek atau lain-lain, artinya kita akan mencari suatu teori yang akan mengukur permasalahan-permasalahan tadi. Nah, jadi di paragraf 5 untuk menyelesaikan masalah di atas, atau juga bahasa pembukanya dalam banyak teori yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah di atas, seperti bahwa kita sebutkan misalnya penelitian Anthony 2018 mengatakan bahwa teori web qual adalah teori yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan tentang information quality, interaction quality, dan juga information relevan tadi. Nah, itu artinya kita sebutkan di dalam paragraf kelima ini pilihan-pilihan teori apa berdasarkan literatur, pilihan teori A, teori B, teori C, dan jangan lupa pada paragraf 5 dan kalimat terakhir kita wajib memilih tentang penelitian tadi, memilih teori yang sudah kita sebutkan tadi. Pada penelitian ini, sepertinya seperti ini. Pada penelitian ini akan menggunakan teori web qual atau teori X yang telah dikembangkan oleh si Anthony 2018 untuk menyelesaikan permasalahan bla 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 di atas. Nah, jadi kita sudah aman posisinya karena kita sudah tahu. Jadi si pembaca, wah, ini akan menggunakan teori A atau teori B. Pak, bagaimana kalau kita ingin menggunakan dua teori? Boleh. Nah, misalnya
pada penelitian ini akan menggabungkan teori A dan teori B, teori A yang apa saja dan teori B apa saja untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas tadi. Selanjutnya di dalam di dalam uh, di dalam selan, di dalam selanjutnya itu adalah solusi. Solusi adalah kita bisa tulis tujuan Bapak Ibu sekalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas bla 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 bla. Itulah solusi tadi, dan penutup juga kita bisa lakukan. Jadi kalau sudah ada sudah ada suatu bukan structure dalam di dalam latar belakang, kita dapat dengan mudah menulis latar belakang. Nah, ini adalah yang dalam suatu tadi kita melihat penulisan latar belakang secara strukturnya Bapak Ibu sekalian. Ada 7 paragraf yang akan kita bahas di sana tadi. Nah, tapi di dalam satu paragraf, bagaimana cara menulis paragraf yang baik dan benar tadi, teman-teman adik-adik sekalian tadi. Nah, di sini kita lihat, ya kan, kita bisa lihat di dalam paragraf tadi itu, ya kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sudah menyebutkan bahwa dalam latar belakang tadi di dalam paragraf itu ada 4 komponen dalam suatu paragraf, yaitu dalam the main idea, kalimat inti Bapak Ibu sekalian, itu wajib kita letakkan di paragraf pertama, kalimat pertama. Yang kedua adalah support kalimat. Nanti saya kasih contoh. Yang ketiga adalah contoh kalimat. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah kesimpulan bagaimana kita akan membuat flow untuk untuk kalimat, untuk paragraf selanjutnya, teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari ini contoh teman-teman sekalian, penulisan paragraf pertama misalnya saya dimasukkan contoh ini ada perkembangan information dan communication atau ICT di Indonesia semakin pesat. Itu adalah kalimat inti. Ini kalimat supportnya, hal ini ditunjukkan dengan penggunaan ICT di berbagai organisasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan referensi ataupun tidak. Nah, ya kan? Ataupun kita bisa tambah lagi di kalimat. Jadi support kalimat tadi kita bisa jadikan 2 ataupun 1. Nah, ini contoh kalimat. Contoh ini adalah mendukung kalimat sebelumnya. Salah satu contoh penggunaan ICT di Indonesia adalah penggunaan website sebagai informasi ataupun profil suatu organisasi, ya kan? Atau penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar pegawai di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, ini kita perlu lakukan referensi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan atau sehingga ICT memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh organisasi, termasuk organisasi pendidikan ataupun institusi pendidikan. Nah, otomatis di kalimat kedua, ya, di paragraf selanjutnya itu tentang industri pendidikan, teman-teman sekalian. Jadi sangat mudah kita lakukan. Nah, ini ada contoh jurnal juga, ya kan? Contoh jurnal di yang saya ambil, ya kan? Saya ambil di di jurnal. Nah, kalau teman-teman lihat di introduction di Elsevier ini ataupun jurnal Q1, ya kan? Dia
Ya, setiap orang tuh memiliki memiliki passion dalam menulis, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ya kan, setiap orang tuh berbeda-beda gaya menulisnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman boleh menentukan itu passionnya sendiri, tapi kita wajib berpatokan dengan komponen-komponen apa saja yang wajib yang wajib ada di dalam latar belakang tadi. Jadi kalau di sini ya kita sebutkan, misalnya dalam paragraf pertama kita bisa lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, di paragraf pertama itu bisa kita lihat dia mengatakan tentang perkembangan teknologi, ya kan, perkembangan teknologi, bla bla bla, ada disupport dengan referensi dan lain-lain. Di paragraf kedua, ya kan, nah dia ngobrol tentang, karena ini penelitian tentang di Sri Lanka, tentang e-government di Sri Lanka, dia menjelaskan tentang bagaimana penerapan e-government di Sri Lanka tadi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa dilihat di 3 mulai, ya kan, dia mencari gap analisis bagaimana konsep public value, karena public value ini adalah dalam penelitian bercerita tentang public value, ya kan. Dia bercerita tentang si A ngomong meneliti tentang ini, penelitian B ngomong tentang ini dan lain-lain tadi. Nah, jadi di dalam penelitian ini lihat di dalamnya ada permasalahan, ada isu yang dibahasnya tadi. Ya kan, kalau lihat di sini teman-teman sekalian, ya kan, dilihat bahwa tidak seluruhnya bisa diselesaikan tadi. Nah, begitu juga di paragraf selanjutnya, dia penelitian ini langsung mengatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa yang akan kita lakukan dalam suatu penelitian ini tadi. Nah, selanjutnya adalah kalau di dalam jurnal atau ada sistematik penulisan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan, yang ada yang akan ditulis dalam jurnal tersebut. Jurnal yang akan kita buat itu. Nah, ini contohnya juga sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian, contoh, ya kan, contoh dalam penulisan penelitian. Nanti saya share di dalam di link YouTube di bawah ini untuk bisa melihat bagaimana teman-teman bisa menulis suatu latar belakang yang baik tadi. Jadi ini adalah teknik bagaimana cara kita melakukan penulisan latar belakang yang baik tadi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya telah menonton video saya. Mungkin saya harap video ini sangat berguna untuk teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan tesisnya. Mungkin video selanjutnya saya akan bahas langsung ke prakteknya, ya kan? Bagaimana cara menulis yang benar. Jadi kita satu-satu per paragraf akan menulis menulis latar belakang atau introduction tadi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.